Kita harus tahu diri, kita harus mengenali diri kita sendiri. Sabarnya itu juga jangan dipaksain karena semua orang bilang lo sabar ya. Tapi kalau kita udah gak mampu ya jangan gitu loh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang sudah hadir kembali. Dan aku tidak sendiri, ada Oxy yang menemaniku. Akhirnya kita ketemu. Iya, ya ampun kangen-kangenan langsung. Aduh, rasanya tahu gak sih kayak kita tuh bertahun-tahun sih kita sih. Iya, ya kita bertahun-tahun nggak ketemu. Jadi tadi kita satu kantor, satu radio, misalnya satu grup ya, radio gitu kali ya. Cuman Oxy siaran di mana, aku siaran di mana gitu. Tapi kita sering bercengkrama di luar itu. Iya, justru. Iya, malah di luar ya. Malah di luar itu. Dan sampai kayak sering kirim-kiriman makanan apa. Lalu bilang kayak boleh kali Kak main Kak kesini gitu. Jadi mari kita sambut Oxylia Permita. Jauh-jauh keluar kota. Nggak bisa lanjut tapi itu. Oh, pantun. Maaf aku juga nggak bisa. Ya seorang ibu, seorang istri, host and presenter juga gitu. Gimana Kak, ngapain aja sekarang kesibukannya Kak? Aduh jujur ya, selain di perumahan Altamirano. Life is so good now. Ya, kalau paling banyaknya sih udah pasti jadi ibu lah ya. Iya. Cuman ketika aku punya kayak aku ngebak-nebak nih punya waktu nih kayaknya aku pasti baking. Baru deh ya kegiatan-kegiatan open PO yang jangan lupa dimampirin. Coba jangan lupa dikasih tahu Instagramnya apa Kak? Bunda Momi. Bunda Momi. Jadi Bunda Momi itu tuh ya yang aku udah biasa pesan atau yang biasa aku makan adalah nugget homemade-nya Bunda Momi. Gitu. Karena itu sudah legit, sudah di akreditasi oleh anak sendiri. Betul. Ya kan? Betul sih. Karena anak sendiri sudah mengakui bahwa itu yang terbaik. Iya, ya, jadi kan? Udah pasti lah. Udah enak pasti. Orang aku aja makan kok. Ki udah aja makan. Udah legit. Cobain ntar ya. Jadi sibuk di rumah, menikmati waktu sebagai ibu, sebagai istri, menikmati peran kamu ke akhirnya kamu bisa leyeh. Ini bisa dibilang leyeh meskipun di rumah tuh nggak leyeh ya. Iya. Kamu kan bekerja keras bertahun-tahun gitu. Karena ini kenapa sih kok Kak Oxy Kak yang diajak ke cerita Bibu? Karena menarik banget gini. Kita tuh temenan bisa dibilang kayak lama banget juga enggak. Tapi aku selalu bilang Kak makasih ya udah selalu bikin aku percaya bahwa kesempatan kedua itu selalu ada gitu. Bukan berarti aku kenapa-kenapa juga ya. Cuman ini overall gitu in a bigger picture gitu. Yeah. Setiap orang tuh deserve untuk mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Singkat cerita, ini adalah kehidupan atau babak kehidupan yang baru akhirnya kamu jalani gitu ya Kak. Dulu pernah berumah tangga, namun kemudian mengalami perpisahan di tengah jalan. Kemudian Kak Oxy juga berjuang sebagai single fighter bersama dengan Malka yang aku kagum banget karena kamu tuh bawa Malka kemana-mana ya Kak. Aduh banget. Itu dulu aku berapa tahun ya? Tahun berapa? 6 tahun. 6 tahun itu aku kerja dan itu kerjanya tuh benar-benar misalnya pagi ada live gitu ya di TV gitu. Terus nanti lanjut lagi siaran radio. Terus habis itu nanti ada live lagi TV gitu. Dan dulu pernah kan aku sempat jadi PR juga. Itu jadi seharian itu triple job ya demi anak. Demi anak. Jadi bener-bener ya si kakak ini berjuang sama aku gitu. Karena dia karena aku tuh di sini kan aku aslinya Jogja ya. Dan papa mama di Jogja. Sesekali mereka nemenin tapi mostly aku sendirian gitu. Jadi ya mau nggak mau anak diajak karena aku juga nggak berani ninggalin di rumah dan memang nggak ada mbak juga di rumah gitu. Jadi ya udah berdua aja kemana-mana. Berdua kemana-mana. Bayangin nggak sih? Aku tuh maksudnya kan aku juga perempuan ya gitu. Dulu waktu aku kenal Kak Oxy pertama aku dari belum nikah kali kayak dari belum nikah sampai akhirnya punya anak gitu. Jadi maksudnya seiring berjalannya waktu aku melihat kalau gila ya perjuangan jadi seorang ibu tuh gitu ya. Kalau mau gitu kalau boleh berekspresi gitu. Cuman kita tetap ngelakuin sampai titik darah penghabisan ya Kak. Iya, karena sebenarnya ya pernah itu aku di tahun berapa ya aku lupa. Papa aku tuh udah bilang udah pulang aja ke Jogja gitu kan. Pulang aja ke Jogja karena dia ngeliat ngapain sih kerja. Aku tuh kan ada acara yang syutingnya jam 11 malam. Baru pulang jam 1 pagi dan itu tuh Malka tidur di mobil. Aku titip ke satpam. Gak bisa deh gue nih. Aku titip ke satpam, aku bilang Pak anak saya tidur nih, AC saya nyalain, titip ya gitu kan. Jadi 11 sampai 1. Iya, jadi jam syutingnya sebentar tapi kan persiapan make up segala macam kan. Akhirnya pulang jam 1 pagi sampai rumah jam 2 pagi itu almost every day gitu ya, hampir tiap hari. Jadi papaku ngeliat
aduh jam 2 pagi gitu. Kalau aku yang waktu itu yang aku takutin bukan hantu, bukan apa. Takut kalau ada soalnya kan aku buka pagar sendiri gitu kan. Terus harus bopong Malka dulu gitu kan. Jadi kayak kalau ada orang jahat jam segitu gimana ya. Nah akhirnya papa bilang udahlah pulang aja, ngapain sih kerja di Jakarta gitu. Cuma pada saat itu aku berpikirnya ini anakku. Tanggung jawabku gitu. Masa iya sih dulu kita yang jagain orang tua terus punya anak main dijagain sama orang tua lagi. Maksudnya aku pengen berusaha sampai memang benar-benar Tuhan udah gak kasih aku rezeki di Jakarta. Baru deh. Berarti udah waktunya. Tapi ternyata Tuhan masih membukakan rezekiku di Jakarta. Jadi yang kamu gak nyerah. Yang artinya ya udah berarti masih bisa dijalanin gitu. For your information gitu, momen yang lagi diceritain sama Kak Oksi ini adalah momen ketika berarti pasca bercerai ya Kak ya. Itu berarti waktu Malka umur 3 tahun. 3 tahun. Aduh, berarti setahun, maksudnya kayak setahun yang lalu kan Kion 3 tahun. Jadi aku bisa kebayang kira-kira gitu loh Kak. Masih kecil banget gitu. 3 tahun tuh biasanya kan susah banget ya kooperatif. Tapi you did great. Iya, jadi aku benar-benar harus ngajarin gini. Oke nak, kita berdua ya, gitu. Kita berdua ya. Itu kamu bilang nggak? Kamu jelasin gitu ke Malka hal itu? Enggak. Jadi maksudnya kita berdua. Misalnya kalau aku lebih kayak kita kan apa-apa berdua ya, gitu. Jadi kalau mau kerja ya aku cuma bilang aja, gitu. Oke nak, Bunda mau kerja ya. Yang pintar ya. Tunggu sebentar ya gitu. Jadi kayak kalau siaran gitu ya dia aku bawain mainan gitu. Terus kalau lagi live udah pernah sih. Untungnya itu nggak live tapping. Tiba-tiba dia nongol kepala. Iya pasti karena nyari Bunda kan. Jadi tapi krunya untungnya selama aku bekerja itu semuanya mengerti gitu. Jadi ya udah retake aja gitu. Mundur sedikit gitu Kak. Maksudnya ketika akhirnya kamu kembali single gitu ya, bisa dibilang gitu. Kamu kembali single, kamu single fighter gitu. Malka nemenin kamu terus. Kamu inget gak sih hari pertama akhirnya kamu bisa menyandang status kelegaan itu, karena memang itu yang maksudnya kamu butuhkan saat itu kan. Maksudnya itu udah cara yang terbaik lah di saat itu ya. Ini years ago lah gitu. Sebelum ini kita hari ini udah beda cerita deh pokoknya gitu. Cuman masa-masa itu aku bener-bener kagum banget gitu Kak sama kamu gitu. Gimana rasa kamu waktu hari pertama bangun dan oke, kita mulai perjuangannya dari sini gitu? Sebenarnya yang langsung muncul di kepala memang pasti adalah bisa nggak nih gue biayain anak gue sendiri gitu kan? Karena selama aku sebelumnya gitu aku sempat vakum lama kan. Vakum lama, jadi aku benar-benar mulai dari nol ketika memutuskan untuk sendiri gitu ya. Untuk istilahnya memilih rumah kontrakan pada saat itu gitu. Itu tuh benar-benar dari nol banget gitu. Jadi ya aku pilih yang pokoknya ya, kalau aku prinsipku waktu itu yang penting ada atap yang membuat anakku tidak kepanasan dan kehujanan. Itu udah cukup buat aku gitu. Jadi aku nyari rumah nggak usah yang gimana-gimana deh. Orang juga nggak ada duitnya juga istilahnya gitu kan. Maksudnya sesuai kemampuan aja semuanya. Ternyata ya udah bisa. Padahal itu pertanyaan yang muncul, bisa gak nih aku biayain anakku gitu. Karena aku bener-bener mulai bahkan dari kamu nol. Mungkin saat itu ragu gitu sama diri kamu banget. sendiri Kak. Itu bener-bener Kak. Kalau gitu aku bilang itu ya, itu bener-bener kekuatan kita pasrah, ikhlas, bawaan doa. Karena aku udah gini, oke Tuhan, saya sudah pasrah gitu ya. Kalau enggak ya gue pulang ke Jogja nih gitu. Kalau emang ada. Tapi gue usaha dulu nih Tuhan gitu ya. Tahu-tahu itu kamu ingat Bram gak sih? Pokoknya ada partnerku tiba-tiba ngubungin. Lo masih mau siaran radio nggak? Maksudnya aku udah siaran radio tuh udah lama banget di Jogja gitu. Gimana maksudnya? Enggak, kirimin aja ntar contoh demo gini-gini. Terus dapat langsung prime time di sore gitu. Yang aku kayak itu nggak kebayang sih. Itu nggak kebayang pada saat aku dari nol dan tiba-tiba ada aja dari itu situ. Berapa lama Kak dari hari pertama kamu sebagai ya saat itu single lagi gitu ya? Aduh nggak ada. Mungkin gak ada 2 bulan kali ya. Lu cepet banget Tuhan jawabnya. Iya gak ada lama deh. Pokoknya aku hidup dengan yang istilahnya waktu itu siaran TV cuma sekali seminggu ya. Siaran sekali seminggu. Terus tiba-tiba dapet kerjaan radio. Jatuhnya stripping dong itu karena tiap hari kan. Tiap hari Senin Jumat. Kemudian akhirnya
siaran TV-nya juga ditambah juga jadwalnya. Habis itu bertambah lagi jadi PR gitu. Yang itu yang pada saat aku bertanya-tanya itu bisa nggak ya, itu tuh nggak ada. Itu keraguan kamu berarti ya, keraguan kamu tuh kayak bisa nggak ya gue sendiri gitu. Tapi ternyata jawaban Tuhan bisa. Ketika kamu berusaha gitu ya Kak, gitu. Kamu beneran itu gimana Kak? Maksudnya ini kan ada, aku yakin banget gitu, ada mungkin yang posisinya seperti kamu bertahun-tahun lalu gitu. Bingung mulainya dari mana ya gitu. Misalnya kayak aku beneran udah off lama juga nih, terus mulainya tuh apa? Apakah kamu memanfaatkan networking kamu atau gimana Kak? Iya itu betul. Jadi memang ya istilahnya nggak usah malu untuk mulai menghubungi teman-teman gitu yang gue bisa nggak kirimin misalnya CV gitu. Ada apapun itu yang dimulai gitu. Karena memang selain berdoa ya harus berusaha kan. Betul. Jadi usahanya juga digiatin gitu. Pokoknya semaksimal mungkin. Yakin aja pasti ada deh. Yakin pasti ada. Gak tahu gimana. Kalau dipikir juga bingung juga ya. Kok bisa ya? Tapi kan ketika kita mengimani sesuatu, kita udah doa, kita udah usaha, Tuhan tuh katanya kan gak akan mengkhianati hasil. Maksudnya usaha tuh tidak akan mengkhianati hasil. Tuhan juga udah menjamin kok rezeki masing-masing anak apalagi kan gitu. Dulu kamu bawa si Maka gitu masih kecil gitu. Itu kan artinya tanggung jawab untuk sekolah, untuk kehidupan sehari-hari, untuk belum bayar rumah juga dan lain-lain. Gak masuk akal ya Kak sebenarnya dipikir-pikir ya. Ya kalau dipikir sekarang itu kayak kok bisa ya? Gitu bener. Gitu ya. Bisa ya gitu. Tapi ternyata ya berhasil dilalui gitu. Sampai akhirnya hari ini Kak Auksy sudah bersama dengan seorang pria yang sudah menjadi suaminya, udah punya baby lagi, ada baby Dria, udah nggak baby sebenarnya kan ya. Dria sekarang umurnya udah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun gitu. Dan Kak Auksy sudah memulai kehidupan atau chapter kehidupannya yang baru. This is a very important thing to know gitu, karena percayalah kesempatan kedua itu ternyata tuh ada kok gitu. Ada. Kamu percaya gak sih Kak? Maksudnya ketika kamu mantepin hati gitu. Oke, waktu itu Maka umur berapa berarti? Waktu kamu kayak oke deh kayaknya aku mau buka hati lagi nih gitu. Oke, jadi dulu tuh ya sebenarnya aku selalu merasa bahwa kayaknya gue tuh nggak pernah menutup diri, gitu ya, gitu. Sebenarnya, tapi setelah aku berada di titik ini, aku coba flashback itu, maksudnya inget-inget gitu ya. Mungkin memang ada tahapan di mana aku tuh menyiapkan hati dulu, gitu. Karena aku tuh apa-apa dirasain banget kan. Jadi proses yang aku bilang harus menyiapkan hati itu adalah aku benar-benar ngontrol hati banget. Jadi kalau misalnya ketemu orang gitu, itu kayak jangan keburu full dulu deh. Benar, gitu. Yang akhirnya berani full itu ya berprosesnya lama banget. Gitu. Dan memang itu nggak apa-apa, dijalanin aja dulu gitu. Karena menurut aku untuk bisa menyiapkan itu ketemu orang, kitanya juga harus utuh. Itu tuh. Jadi utuh. Ya, karena apa definisi ketika kamu bilang diri kita harus utuh? Jadi aku kan pernah merasakan di mana aku ngerasa kok butuh banget disayangin orang gitu. Itu menurut aku lagi nggak utuh. Maksudnya kita itu manusiawi ya Kak? Manusiawi, tapi menurut aku ketika kita mencari pasangan tapi dalam keadaan yang kita pengen dilengkapin banget, itu jangan gitu loh. Karena kalau kayak gitu kita gimana ya? Itu kan jatuhnya labil ya. Terus kita jadi lost di ya nggak sih, lost di hubungan yang nggak tahu jelas atau enggak ya nggak sih, bagus-bagus ujung-ujungnya oke gitu. Nah kalau tiba-tiba ujungnya ini malah tambah jatuh gitu. Jadi dulu tuh aku benar-benar yang membuat happy diriku dulu dengan oke, aku sukanya apa nih, aku happy kalau bekerja, aku happy dengan anakku gitu. Dan aku ngerasa aku udah sembuh, sudah utuh, baru aku bisa ketemu orang gitu loh. Karena gini, kalau menurutku kalau kita labil dalam artian kita masih mencela nah itu ketemunya akan orang yang labil juga. Labil tuh bukan dianya nangis, bukannya dianya yang galau juga, tapi bisa jadi dia labil untuk mencari apa sih pemenuhan emosinya dia juga gitu loh. Betul. Yang hanya sebentar-sebentar gitu. Kayak coba kali ya, bisa kali ya gitu, nggak gitu tapi justru kan itu nggak kita cari, ntar malah makin terluka lagi. Itu masalahnya gini Kak, kalau misalnya aku mungkin minta tips gitu, ini kan Kakak tuh dulu pernah, maksudnya ya udah pasti lah dari remaja
percintaan udah makan asam, garam, manis, pedes, kecut, udah semua ya Kak gitu. Udah semua. Menikah pernah juga, namun gagal gitu. Kemudian bangkit lagi. Itu kan bukan hal yang mudah ya Kak gitu. Dan buatku ketika kemudian Kakak memulai itu habis itu udah bawa, misalnya udah ada Malka gitu. Gimana cara Kakak kemudian untuk bisa menjelaskan atau mungkin gimana prosesnya Kak gitu untuk ke Malkanya sendiri, kemudian untuk Kak Oksinya sendiri ketika menjelaskan ke pasangan saat itu gitu ya, sekarang akhirnya jadi suami gitu kan. Proses itu gimana? Karena kan nggak semua cowok kan Kak mau, ya nggak sih? Jadi you're so lucky gitu. Itu dia, makanya justru kalau memang tiap orang beda-beda ya. Ada temanku yang nggak mau mengenalkan dulu anaknya. Kalau aku memang langsung mengenalkan dulu, karena sebenarnya gini, aku ngerasanya gue bawa dua hati nih. Iya. Ya kan, jadi jangan sampai aku udah cinta banget terus anakku nggak, gitu kan. Jadi dan aku juga langsung bawa tuh, aku pengen lihat interaksi di antara si temanku ini dengan dia apakah oke gitu. Jadi kalau memang kayak belahan hatiku dan ya kali aja belahan jiwaku kelak gitu ya. Betul, karena memang syarat utamanya adalah harus mencintai Malka. Of course. Harus cinta banget. Dan jadi ya memang kayak gitu. Jadi kalau aku memang dari pertemuan dari awal tuh ya. Dari awal gue udah kasih tahu nih gue punya anak nih gitu. Karena memang ya kayak kamu bilang nggak semua orang mau. Bener nggak? Pernah nggak? Aku ini nanya aja iseng. Pernah nggak kayak ketemu gitu sama laki-laki yang pas udah dikenalin gitu? Ada nggak Kak? Jadi ada mungkin gini, bukan dikenalin. Jadi dikenalin karena kita teman-teman aja gitu. Tapi kelihatan maju mundurnya karena status gitu. Jadi istilahnya tuh nyebelinnya, misalnya kita nggak suka di depan teman-temannya kayaknya menutupin, tapi abis itu enggak gitu. Jadi kan kayak gitu aku udah ngeliat, oh ini berarti dia nggak, tendensinya nggak agak malu. Iya nih, benar. Ya, karena udah kayak berarti gitu, ada buntutnya, ini buntutnya anak nih, gitu kan, gitu. Iya. Jadi kalau udah dari situ aku lihat, oh udah nggak bisa gitu. Nah kalau kebetulan kalau yang ini kan enggak gitu. Tapi apa Kak yang akhirnya bikin kamu, kan maksudnya kamu pernah maksudnya pernah kecewa, kamu pernah sakit hati, pasti kamu pernah karena kegagalan yang pertama gitu. Kemudian kalau misalnya aku boleh nanya gitu Kak, apa yang akhirnya bikin kamu yakin untuk kayak boleh deh, kayak gue coba untuk menikah lagi gitu ketika sudah kayak semua udah checklist gitu kan ya. Checklist itu tuh apa sih Kak sampai akhirnya kamu oke deh yuk gitu. Aku ini ada syaratnya adalah harus saling. Jadi nggak mau aku yang terlalu cinta atau dia yang terlalu cinta, tidak mau. Jadi harus saling cinta. Terus udah gitu ya pasti salingnya tuh kan kayak orang bilang lah kebanyakan harus saling ngerti, saling memahami. Kalau dibilang ya aku sama suamiku ini itu karakter yang berbeda. Oh ya? Karakter yang berbeda. Mana sih Kak? Kalian mirip banget loh. Terlihat ya di Instagramnya ya. Karakter yang berbeda tapi kita berusaha untuk menyesuaikan gitu. Dan somehow aku tahu apa yang ada di dia itu yang aku butuhkan gitu loh. Mungkin bukan yang kita mau ya, tapi memang yang kita butuhkan seperti itu gitu. Dan salah satu yang aku ini banget sama dia adalah dia tidak pernah menghilang. Please jangan suka ngilang guys. Kamu tuh bukan hantu ya gitu loh. Nggak pernah hilang sama sekali. Maksudnya kalau dulu kan kayak wah suka cowok yang bikin penasaran, tarik ulur gitu tuh nggak ada berarti ya. Dia dan nilai straight aja gitu. Dia tahu apa yang dia mau gitu. Aduh itu tuh dia penting tahu banget. Apa yang dia mau. Jadi dia tahu soal apa yang dia mau untuk karir dan sekolahnya, tapi dia juga tahu apa yang dia mau dengan aku gitu. Jadi dari pertama kali kan kita dikenalin temen ya. Oke, ada nih yang jodohin nih ceritanya nih ya. Kenalan mau nggak gitu? Ya udah kenalan aja lah gitu. Toto besok ngajak jalan mulu nih gitu. Dan pada saat itu kan dia lagi sekolah ya. Dia tuh sangat-sangat nggak ada waktu luang gitu. Tapi dia menyempatkan gitu. Jadi di situ kalau aku melihat seseorang udah make time tuh artinya ya betul. Kalau kita sesibuk apapun orang, kalau dia nyempetin aja deh. Aku ngeliatnya dari situ, oh dia udah nyempetin, dia tahu apa yang dia mau dengan aku, dengan dia, dan dia udah tahu keadaanku, dan ternyata dia bisa menerima itu. Have you ever ask him kenapa sih aku gitu? Pernah nggak ya? Pernah nggak? Pernah sih. Ya, tapi komunikasi kalian pasti bagus banget kan. Maksudnya aku memang setransparan itu masalahnya, setauku kan. Iya gitu. Memang setransparan itu. Kalau dia selalu jawabnya, soalnya kamu tuh selain baik. cantik ya. Kalau itu mah udah saya juga bisa bilang gitu ya. Sini Kak, saya juga bilang gitu. Tapi jawabannya dia juga gitu. Standar banget sih. Karena kamu tuh baik. Terus kamu tuh ibu yang baik. Kamu bisa ngerawat anak. Terus aku selalu bilang gini, ya kan semua perempuan juga wanita ibu yang baik ya. Tapi dia selalu ngomongnya gitu. Dan yang paling ini adalah dia bilang,
cause you're my home. Udah. Ya, uli udah langsung deh kita pakai eyeliner. Kita inget eyeliner nih, kalau nggak mata kita ntar kayak panda soalnya masalahnya nih. Jadi gitu ya, sesimpel itu aja ya, karena dia selalu bilang you're my home, dan dia selalu kalau lagi apapun, kita tuh kalau berantem misalnya kan pasti ada ya berdebat gitu, dia akan selalu bilang pokoknya ya kemanapun kita arahnya gitu, yang penting kita balik ke kamu, balik ke aku balik ke kamu gitu. Terus dan dia selalu ngomong nggak bisa, pokoknya you're my home, itu udah dia selalu ngomong gitu aja. Itu udah everything. Buat perempuan itu udah segalanya dong ya. Ketika laki-laki menunjuk kita sebagai rumahnya gitu, artinya ya namanya rumah udah pasti nyaman, tempat kita pulang mau kayak sejauh mana juga kita ada balik tempat untuk pulang gitu. Dan itu dibuktikan gitu, maksudnya seiring berjalannya waktu. Ada gak sih Kak tantangan gitu yang kamu hadapi? Maksudnya kan ya namanya juga perjalanan percintaan pasti nggak mulus-mulus amat mulu gitu pasti. Ya. Udah gitu kan yang setauku juga suamimu yang sekarang gitu itu beneran juga dedikasi sama pekerjaannya juga luar biasa gitu. Ada gak sih kayak trauma-trauma yang mungkin kebawa gitu sama masa lalu karena aduh jangan-jangan misalnya gak pulang apa kerja mulu. Ada gak sih gitu-gitunya Kak? Since emang namanya juga udah pernah dikecewakan, kemudian pasti itu kan rasa itu mungkin ada yang nyangkut gitu. Kalau aku sih lebih karena di sekolahnya kan lama banget ya gitu kan. Ini juga dokter. Aduh kebayangkan. Terus dan dia spesialis lagi ya kayak. Iya. Dan kayak aku bilang dia tahu apa yang dia mau dengan sekolah dan karirnya. Jadi dia tuh nggak mau di tengah-tengah sekolah itu dia nikah tuh dia nggak mau. Jadi dia bilang itu juga nggak kamu itu juga. Dan aku langsung gitu, oke 5 tahun lagi. sabar gitu. Kering dikit nggak apa-apa. Tapi kan udah tahu tujuan hidupnya gitu yang penting kan. Jadi tantangannya tuh kayak gitu, menunggu terus udah gitu kan biasa. Ada kanan kiri yang mempertanyakan ngapain sih kamu sama dia, sama aku maksudnya. Betul. Karena punya anak juga ngapain gitu, sedangkan dia single kan. Siapa sih pengen gitu. Ya saya kayak gitu tantangan-tantangan yang akhirnya sempat membuat aku agak drop. Pasti. Karena kayak emang gue nggak worth it itu ya gitu. Jadi kayak kenapa sih kok kenapa gitu orang gue kerja sendiri gitu. Gue tuh nggak nyusahin dia gitu loh. Jadi kenapa kok bisa dipandang? Gue bukan cewek-cewek minta tas kecuali gue udah disahin. Iya betul juga. Iya maksudnya kayak gitu kayak kenapa, apa yang salah sama gue gitu. Jadi ada momen di mana aku agak aduh gitu kan. Tapi akhirnya aku udahlah, kalau memang jodoh balik-balik lagi ya udah gitu. Dan memang aku jujur aja aku ngasih deadline ke diriku sendiri. Maksudnya gini, dan aku ngomong sama dia ya. Iya. Aku bilang sama dia, aku cinta sama kamu. Tapi kalau istilahnya kita begini-begini aja juga nggak bisa. Dan aku bawa ke doa sama aku udah gini. Oke, kalau misalnya di bulan ini nggak ada gimana, berarti time to stop. Tapi ternyata malah jalannya terbuka lebar. Justru gitu. Again ya, ketika kita udah kayaknya kalau nggak ya udah kita tuh malah ya. Itu tuh titik ikhlas yang kita nggak pernah, bahkan kita aja nggak sadar kalau kita udah ikhlas. Kadang gitu ya, udah ikhlas, udah pasrah gitu. Malah doa itu kan katanya dijawab ketika kita sudah di titik itu gitu. Tapi kita aja nggak sadar itu kapan, terus tiba-tiba gitu datang saja tuh gitu. Iya, betul sekali. Satu PR lagi ketika kemudian kamu mau menikah lagi gitu ya Kak. Itu kan pasti kamu harus jelasin ke Malka. Ya nggak sih? Kamu bilang apa Kak ke Malka? Karena sepertinya sih kalau aku lihat sih udah nggak usah diragukan lagi gitu ya. Maksudnya segimana manggilnya apa sih, Mas Pram ya gitu ya. Segimana Mas Pram itu sayang banget gitu sama Malka. Yang akhirnya kamu jelasin ke Malka apa? Maksudnya ini Daddy yang manggil ya? Manggilnya Daddy. Sebenarnya sih nggak ada kayak penjelasan secara gitu, karena dia sudah Malka udah nempel terus juga sama kamu ya Kak. Jadi karena memang dia sudah terbiasa dengan kehadiran Daddy-nya gitu. Ya kita hanya bilang bahwa dia mau menikah sama Bunda gitu. Dan dia langsung, oh iya kapan? Udah gitu aja. Nggak ada kayak nggak ada sih, nggak pernah. Karena dia sudah karena dia sudah terbiasa dengan kehadiran dan memang selalu ada ya. Jadi ya sudah gitu, berjalan begitu aja dengan
syukurnya dengan mudahnya gitu. Seneng banget dengernya. Keluarga udah lengkap lagi Kak ya. Maksudnya seneng gitu aku ngelihat betapa Kak Oksi itu salah satu sosok yang bikin aku tuh percaya kesempatan kedua tuh kesempatan tuh selalu ada. Ini nggak cuma melulu ngomongin soal percintaan, pernikahan atau apapun ya Kak, tapi untuk apapun itu. Ya nggak sih? Percaya nggak sih Kakak sama hal itu Kak? Percaya banget dong. Kesempatan yang bisa datang ketika kita ya satu udah tadi kan kalau katanya Kak Oksi jangan lupa untuk bikin diri kita tuh utuh dulu gitu. Bikin diri kita utuh. Nah, kamu tuh ada tips gak sih untuk membuat diri kamu merasa utuh, atau mungkin teman-teman gitu yang ngerasa gimana Kak aku tuh nggak tahu aku utuh atau enggak, not even itu mereka tahu gitu. Kalau aku gimana ya? Nggak diteket gimana sih Kak kalau dipikir-pikir gitu, gimana ya cara gue menyadari kalau oh ya ini gue udah utuh kembali nih gitu. Kalau aku pribadi ya, aku nggak tahu mungkin tiap orang beda-beda. Tapi pada saat itu aku bisa ngerasa aku belum utuh tuh karena aku terlalu kayak aduh gue tuh kayaknya perlu pendamping terlalu kayak gitu. Yang sampai membuat aku tuh stres sendiri kayak jangan-jangan orang nggak mau ada gitu. Akhirnya aku kayak mikir nggak kita nggak boleh mikir yang ke situ doang gitu. Isi diri dengan istilahnya tuh memantaskan diri dulu deh. Memantaskan diri. Memantaskan diri dulu. Duh bagus banget sih host ya. Pemilihan katanya itu loh gitu. Pengen saya catat semua rasanya dari tadi. Memantaskan diri dulu. Memantaskan diri itu bukan untuk supaya pantas sama orang lain, tapi kita sendiri untuk menjadi orang yang kita bisa ini gue loh gitu. Berdiri dengan tegak bahwa ini aku tuh kayak gini gitu loh. Ya kalau aku kan cara-caranya adalah dengan menunjukkan aku mandiri, aku bekerja dan aku happy dengan itu. Yang artinya appearance juga dijaga. Iya, itu penting, tetap harus penting juga gitu kan. Yang akhirnya itu membuat istilahnya tuh ya suamiku sekarang tuh ketemu aku benar-benar aku tuh udah nggak ada. Ya aku happy aja gitu dengan hidupku tuh aku happy. Iya. Gitu. Jadi nggak perlu jadi siapa-siapa, nggak perlu ngada-ngada gitu. Nggak alisan gitu. Dan yang tadi aku bilang rumah kontrakanku sederhana, ya aku tunjukin aja ini di sini karena aku nggak mau, maksudnya gini, mungkin pada perjalananku ya, aku punya biaya untuk ngontrak yang lebih gitu. Tapi aku pikir buat apa sih gitu. Maksudnya ini masih bisa aku bikin nyaman. Ya udah aku bikin nyaman dengan yang ada gitu. Aku nggak, dan aku kasih tahu dia aku bukan orang yang kayak gue harus di luarnya kelihatan wah, tapi di dalamnya ngos-ngosan gitu. Jadi ya begini adanya gue, rumah gue begini, keadaanku begini gitu. Aku tuh ingat banget Kak waktu aku datang ke nikahan kamu yang cuma sekejap itu ya di Bali gitu ya. Aku tuh di sepanjang perjalanan sama si Baba cuma bilang, "Bahwa aku merinding Bu." Ini aku nggak ngomong ini merinding aja gitu, lihat. Merinding banget deh Kak. Kenapa sih kamu segitu ya banget? Nggak tahu bahagianya tuh bisa senular itu gitu. Maksudnya aku denger banyak cerita dari Kak Oksi yang berjuang sama Malka gitu. Berapa tahun Kak? Jadi in total berdua tuh 6 tahun. 6 tahun tuh gak, 6 tahun tuh lama banget loh. Maksudnya saya aja ditinggal sebentar aja Baba kayak kapan, di mana nih, pulang dong gitu kan. Cuma ini kamu harus hadapin terus gitu selama 6 tahun kamu berdua. Terus akhirnya kamu dapat hadiah dari Tuhan, ya adalah Mas Pram gitu. Lengkap sekarang sama Dria. Gitu plus bonusnya gitu. Plus bonusnya. Aku inget banget gitu momen-momen ketika kamu tuh honeymoon Kak. I think that was the most beautiful time of your life nggak sih, salah satu selain tentu kehadiran Malka sebelum ya itu kebahagiaan yang nggak tergantikan gitu. Kamu inget gak sih waktu kamu honeymoon gitu, perasaannya itu kayak mimpi kali kayak mimpi sih Kak? Iya kan? Traveling sama laki-laki impi, maksudnya yang kita kamu tuh, cinta gitu loh Kak. Kita tuh kayak dan benar-benar gini, karena dia itu kan juga selama kalau sekolah kan belum bekerja ya istilahnya gitu. Jadi benar-benar untuk kita meraih kita bisa honeymoon tuh kita perlu nabung gitu. Jadi akhirnya kayak kita akhirnya di sini ya bareng berdua lagi, kita menikmati ini lagi. Jadi kayak gimana gitu. Mimpi sih, ada mimpinya banget sih gitu. Dan maksudnya ya akhirnya mimpi itu jadi nyata. Iya gak sih? Iya betul. Kalian bertumbuh bermimpi bersama gitu. Dan gak sadar ternyata mencapainya juga bareng-bareng karena berjuangnya juga bareng-bareng. Kalau tadi Kak Oksi sempat bilang salingnya itu membuahkan hasil yang emang kayak mimpi ya gitu. Ya, saling menunggu waktu yang tepat. Nah itu juga. Jadi kuncinya sabar juga kali ya Kak. Sabar. Tapi memang di sini aku kasih notes juga ya. Sabarnya itu tetap harus diukur kemampuannya gitu. Kalau memang sudah tidak mampu ya jangan ke diri kita nih ya Kak. Ke diri kita sendiri. Kayak aku bilang tadi, aku ngasih deadline gitu. Oke, gue sabar nih nunggu. Tapi ketika aku sudah mulai ngerasa kayaknya aku udah mulai ini nih agak kehilangan energi karena memang aku tidak mau energiku terkuras untuk sedih-sedih lagi kan. Jadi aku udah ngerasa oke, kalau aku udah terlalu sedih berarti nggak boleh nih gitu. Jadi
Kita harus tahu diri, kita harus mengenali diri kita sendiri. Sabarnya itu juga jangan dipaksain karena semua orang bilang lo sabar ya. Tapi kalau kita udah nggak mampu ya jangan gitu loh. Oke. Gitu. Apa yang mau kamu bilang Kak ke teman-teman yang mungkin lagi kondisinya tuh mau mencoba untuk membuka diri untuk memasuki chapter berikut dalam hidupnya setelah sudah menutup chapter yang pertama gitu. Kekuatan, misalnya apa vibe apa yang pengen kamu sampaikan ke mereka yang masih berjuang di seperti kamu bertahun-tahun lalu itu? Kamu itu berharga pastinya. Jadi bingung deh ngomongnya. Gimana ya? Kak? Aku seneng liat kamu bingung deh, tadi lancar terus soalnya ada bingungnya juga ternyata. Karena aku karena yang awal-awal tuh aku sering jatuh karena perkataan orang kan. Jadi pokoknya yakin aja kamu itu tidak sejelek itu. Kamu tuh bagus gitu loh. Kamu tuh bagus, kamu tuh pasti kuat, kamu tuh pasti bisa, pantas. Kamu tuh pantas. Jadi tinggal mencari apa yang kamu membuat kamu tuh utuh ya. Pokoknya jangan hiraukan kata-kata negatif. Itu sih. Jangan. Lo negatif cabut lo. Kita bisa. juga berdua mau cabut nih kebetulan. Jadi sambil mikir apa kira-kira yang membuat diriku utuh sambil di syuh yang negatif, karena ternyata ketika kita menyingkirkan yang negatif tuh rasanya nikmat banget ya Kak. Ya, kumpulin vibes positif seperti aku, makanya aku senang banget bersama dengan Angka. Aku juga. Aku kan sering bilang ya sama kamu. Iya, kita seling WA nggak jelas yang romantis gitu kan ya. Pasangan juga ya udah pasti bukan gitu, cuman ya mom support mom aja gitu. Kayak kumpulin vibes positif seperti ini gitu, karena itu akan membuat kamu menjadi memancarkan aura yang dan akhirnya yang bagus. Negatif tuh kesingkir sendiri kok. Yang ketarik gitu. juga pasti yang positif gitu ya. Jadi mau narik siapa nih sekarang nih? Kita narik dulu ya, narik Mang. Thank you so much Kak Oksi. Sama-sama, I love you. Thank you so much. Bye bye.